Hello everyone, how are you today? I hope you are good and stay healthy. I am Gilangai Sofiana and now we will learn about the procedure tax. Before I give you the explanation about it, I want to ask you something. Do you like cooking? Apakah kalian suka memasak? Ya, memasak merupakan hal yang biasa kita lakukan setiap hari, terutama bagi wanita. Memasak juga kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Namun, bagaimana jika kita tidak bisa memasak? Apa yang kita butuhkan? Yap, betul. Kita akan membutuhkan buku resep makanan. Buku resep akan sangat membantu kita untuk membuat makanan yang lezat. Karena ada langkah-langkah yang bisa menuntun kita di dalamnya. Buku resep ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Lalu, apalagi contohnya? Apalagi contoh yang lain? Yaitu buku instruksi, di mana kita bisa mendapatkan buku instruksi ketika kita membeli suatu barang yang baru. Nah, disitulah ada atau terdapat buku instruksi di dalamnya. Buku instruksi juga termasuk salah satu contoh dari teks prosedur. And next is about the definition of procedure text. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Artinya adalah, procedure text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. And next is the function of procedure text, atau tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Nah, jadi dari teks prosedur ini kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk membuat sesuatu atau untuk melaksanakan sesuatu. There are generic structure of procedure text. Procedure text memiliki skema susunan umum atau generic structure. Berikut ini adalah generic structure of procedure text. The first is goal. It contains the purpose of the text. Goal ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. And the second is materials or ingredient. It is contained of the materials that used in the process. Materials or ingredient berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. And next is steps. It is contained of the steps to make something in the goal. Jadi step ini adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. To make it clear, I'll give you an example about the procedure text. Jadi di sini saya mempunyai sebuah teks prosedur mengenai cara membuat es krim. How to make ice cream. Apa tujuan dari teks tersebut? Tujuan dari teks tersebut adalah untuk memberitahu pembaca cara membuat ice cream. Lalu, bagian selanjutnya ada bagian materials or ingredients. Di sini, kalian bisa mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat ice cream. Bahan apa saja yang harus disediakan, yang dibutuhkan untuk membuat ice cream. Jadi kalian bisa melihat untuk barang-barang, bahan-bahan yang kalian butuhkan dalam memakai es krim, kalian bisa temukan di bagian materials or ingredients. And then steps. Step ini berisi langkah-langkah untuk membuat es krim. Jadi kalian ketika ingin membuat es krim, bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya? Kalian bisa langsung membaca bagian step, karena di situ berisi beberapa langkah-langkah yang akan
digunakan untuk membuat es krim tersebut. I think that's all for my explanation about the procedure tags. If you have any question, you can ask me in the group chat. Thank you. See you next week.